Salam jaya peternak Indonesia. Masih ketemu dengan saya lagi, rekan curhat Anda, rekan sharing Anda. Bersama kita tumbuh bersama di dalam sebuah komunitas Jaya 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 Peternak Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yang mungkin ini topik selalu akan menjadi headline, menjadi trending topik ketika pasca pandemi. Jadi untuk peternakan biasanya setelah kena wabah, semua akan diskusi tentang bagaimana memulai usaha babi lagi, bagaimana memulai peternakan babi lagi. Jadi istilah kerennya restocking. Kita diskusi ke topik restocking. Hari ini kita akan diskusi 9 poin yang seputar tentang restocking. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk repopulasi atau memulai peternakan babi lagi. Yang pertama adalah bagaimana mengcleaning dan mensterilkan zona yang ada di peternakan. Kita mulai dari zona paling luar. Jadi kalau membersihkan yang kotor dulu, baru yang zona paling inti. Jadi urutannya, jadi masuk ke poin pertama adalah pembersihan. Kita bersihkan dulu semua material organik, kotoran babi, bekas kencingnya, bekas pakan, bekas karung, semuanya dibersihkan, termasuk juga perlengkapan yang digunakan sehari-hari. Harus dibersihkan, rendam deterjen, pakai formalin kalau perlu, spray. Oke. Nah, perlu dicatat zona-zona luar yang kotor, yang dulunya pernah dilewatin bronjong-bronjong babi yang pernah mati atau pernah sakit, atau bekas kuburan, atau buat kita tanam babi yang sakit. Nah, itu kita mau tutup dengan kapur. Jadi kita mau sterilkan dulu, kita mau bersihkan dulu. Itu poin-poin pertama yang harus dipersiapkan, yaitu membersihkan. Membersihkan dari luar sampai ke dalam. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu memperhatikan bahan-bahan organik. Kenapa bahan organik ini menjadi satu poin penting, didiskusikan tersendiri masuk dalam poin pembersihan? Karena ingat, virus itu hanya material DNA atau RNA, jadi tergantung virusnya apa. Nah, dia butuh inang untuk hidup. Nah, material-material apa yang bisa dia hidup, yaitu kutu, tikus, timbunan kotoran, sapi tank yang tercampur urin, selokan, urin dan kotoran, itu semua mau dibersihkan. Dan ingat, ketika kandangnya seperti ini, mungkin bisa disut, kandangnya masih banyak material kayunya. Ingat, kayu adalah bahan organik, di mana di dalam kayu itu ada pori-pori, yang dimana ASF masih bisa stay di sana. Bersama serangga, bersama rayap, bersama nyamuk, bersama laba-laba, masih bisa tertinggal. Jadi mau dibersihkan dari kayunya, dari kotoran-kotoran, semua yang serba organik. Nah, ditanya lagi, organik itu apa toh Pak? Organik itu adalah segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup. Plastik jadi nggak masuk, besi jadi nggak masuk, beton nggak masuk. Jadi yang semuanya berasal dari makhluk hidup, kayu, tumpuk karung goni yang dulunya bekas untuk menghangatkan anaknya waktu di tempat beranak gitu. Semua yang berbau organik itu perlu di cleaning, perlu dibersihkan dan dimusnahkan. Jadi yang organik perlu dimusnahkan. Kalau dibakar kalau perlu, untuk kayu ya tentulah tidak dimusnahkan ya, tidak langsung dibakar. Untuk kayu mungkin bisa disemprot dengan formalin, didiamkan di istirahat kandang yang cukup, supaya material organik yang ada di dalam kandang sudah tidak berpeluang membawa virus bibit, terutama wabah ASF yang sedang menimpa para peternak. Jadi semua harus dikeluarkan dulu. Jadi bekas-bekas bercak-bercak darah, kalau sempat ada kotorannya, sempat mengeluarkan kotoran berdarah atau kotoran hitam yang campur darah, nyamuk, lalat yang dulunya ada belatung, ada apa, semuanya harus dibersihkan, harus dimusnahkan yang bisa dimusnahkan. Untuk yang tidak harus di cleaning, harus dipersiapkan dengan disinfektan, formalin dan lain sebagainya. Kita punya banyak cara. Nanti mungkin bab berikutnya kita diskusi tentang batch cleaning, bagaimana membersihkan. Membersihkan itu dari awal sampai akhir, bukan hanya mensemprot dengan air saja. Jangan pakai standarnya adalah mata manusia, tapi standarnya adalah mikrobiologinya. Bagaimana bakteri masih ada tidak, patogennya seperti apa, virusnya seperti apa. Jadi kita sudah membersihkan yang kelasnya kelas mikro yang tidak terlihat oleh mata. Itu poin yang kedua.
Nah, seperti kandang yang kosong seperti ini, kita harus bersihkan kembali palungannya, sisa-sisa pakan dari yang lama. Selokan kita harus flushing bersih, yang di bawah sini kita harus flushing bersih. Jangan ada bekas-bekas dari pemeliharaan periode yang sebelumnya. Khusus untuk peternak yang ini ya, saya menjelaskan topik ini untuk yang sudah terkena wabah, kandangnya kosong dan akan mengisi kembali. Jadi selokannya ini harus dibersihkan. Nah, setelah itu harus dikontrol ke sapi tanknya. Sapi tanknya sterilkan dengan kapur. Kalau perlu dituang disinfektan di situ, dispray supaya ketika masih ada virus yang ikut ke sapi tank, yang dia pakai partikel organik untuk bertahan hidup. Karena menurut penelitian kan dia bisa bertahan hidup di darah, bisa bertahan hidup di dalam ternak yang mati, bisa bertahan hidup di daging, bisa bertahan hidup di tempat-tempat yang organik gitu. Jadi dan juga bisa dibawa oleh vektor kutunya babi, dan juga bisa lewat tikus juga bisa ada telur kutu, nanti ada ininya dari tikus itu sendiri, dia mungkin mencuri pakan, dia mengambil sesuatu yang membawa virus. Ya itu juga kita perlu kontrol dulu kondisi-kondisi seperti ini, karena hal detail ketika kita miss, kita tidak perhatikan, kita abaikan, itu akan berpeluang untuk menjadi serangan wabah periode kedua, siklus ketiga. Jadi kita kan nggak berharap ya para peternak waktu mau memulai lagi, jatuh lagi, wabah lagi, kena lagi, rugi lagi. Jadi kita mau tolong supaya semuanya dikontrol, capek sedikit, korban sedikit, tapi hasilnya kita bisa pertanggungjawabkan. Itu yang mendukung yang ketiga. Ketika kita mau memasukkan babi, kita juga harus update. Bagaimana kita mengupdate dunia peternakan di sekitar kita. Jadi ada tiga zona. Zona pertama adalah jarak 1 km dari kandang kita. Kita itu jadi zona yang itu ibaratnya zona merah ya. Zona merahnya untuk kandang kita. Jadi ketika radius 1 km masih ada cerita-cerita babi mati, peternaknya tidak peduli, ngasih makan sampah, dia kurang bertanggung jawab di dalam pemeliharaan, biosecurity-nya tidak main, semuanya diabaikan. Percayalah sama saya, suatu saat wabah datang, kena dulu kandang peternak itu, pasti akan menyerang juga kandang Bapak Ibu sekalian. Radius 1 km kita tidak toleran. Makanya saya mendorong pentingnya grup, pentingnya wadah, pentingnya komunitas di sini. Jadi ketika ada satu komunitas, satu wadah, satu organisasi grup, lembaga sosial, persatuan, mungkin bisa asosiasi peternak atau koperasi peternak, kelompok peternak, di mana yang satu sama lainnya saling menginformasikan. Saya tahu tentulah tidak akan diinformasikan kepada jagal karena ini berhubungan dengan bisnis ya. Karena ketika diceritakan, jagal juga akan mencoba untuk menawar harga yang murah karena dia tahu peternak sedang tertekan. Tetapi sesama peternak kita boleh sharing bahwa sedang terjadi wabah di radius 1 km. Itu untuk membuat kita untuk menunda pemeliharaan. Kenapa? Karena itu resikonya masih tinggi. Jadi itu perlu diperhatikan. Radius 1 km silahkan diupdate di grup masing-masing. Atau kalau perlu punya data para peternak, rekan-rekan bisa mengecek kondisi-kondisi sekitar kandang Bapak Ibu. Nah, yang poin yang kedua yaitu zona 3 km. Zona 3 km ini berpeluang menularkan, tapi tidak langsung lewat jual beli kucing, jual beli piglet, jual beli anak babi, atau lewat trading babi, trading indukan, jual beli pakan. Nah, radius 3 km ini perlu juga diupdate. Jangan sampai wabah terjadi di ring 3 km. Karena nanti ada beresiko ketika ringnya ditutup, jadi nanti kita juga bisnisnya terganggu. Contoh misalnya Solo sedang terkena, sedangkan Bapak Ibu ada di posisi Klaten, sedangkan Bapak Ibu pasar babinya adalah pembelinya adalah jagal Solo. Otomatis kan mau tidak mau itu ada transport untuk masuk ke Solo. Nah, ring 3 km ini berbahaya ketika memang lagi outbreak di daerah 3 km, kebetulan market kita, pasar kita jualannya di sana. Jadi ring 3 km perlu diupdate bagaimana kondisinya, karena masih berpeluang untuk jual beli pakan, jual beli ternak dan segala macamnya. Itu perlu diupdate ring 3 km. Nah, selanjutnya ring ketiga,
zona ketiga yaitu zona 5 km. Nah, zona 5 km ini bisa jadi referensi. Referensi untuk apa? Ya, kalau beternak kita jangan mulailah langsung banyak. Karena ada ring 5 km yang akan berpeluang untuk menularkan di ring 3 km atau di ring 1 km. Artinya, ya kalau punya duit untuk beternak 100 ekor, mungkin kita start dulu dari 10, lanjut ke 20, aman lanjut ke 30, dan lanjut ke 40. Artinya ada step pemeliharaannya, jangan langsung datang dalam jumlah yang banyak. Sedangkan ring 5 km-nya masih berpeluang ada kematian yang disebabkan oleh wabah, entah itu ASF atau wabah penyakit babi apa yang mematikan, resikonya masih ada. Jadi bersikaplah bijak, jangan terburu nafsu. Memang kita anak muda harus cayo terus, tapi kita juga harus smart, mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Jadi jangan sampai kita sudah mempersiapkan baik-baik kandang kita, tapi ternyata ring 5 kilo masuk ke ring 3 kilo dan masuk ke ring 1 kilo, dan akhirnya kita juga tidak mungkin bisa bertahan. Ingat, karakter peternak di Indonesia adalah backyard, di mana kita susah mengkontrol satu lingkungan itu. Walaupun kita memang pagar bata berputar, tapi resiko kan masih ada, itu sebelah jaraknya terlalu dekat. Kalau memang idealnya peternakan satu dengan yang lainnya kan harus berjarak minimal berapa meter, berapa kilo begitu. Tapi yang di Indonesia kita bertetangga sebelahan tembok sudah sama-sama pelihara. Jadi kalau tidak kompak, tidak sama standar pemeliharaannya, biosecurity-nya, kepedulian terhadap kesehatannya, itu sangat beresiko. Apalagi karakter-karakter peternak oportunis. Mau untung sendiri, dia beli piglet-piglet dengan harga murah, dia tidak peduli itu di induknya bekas dari kandang yang terkena wabah. Itu juga berbahaya ketika Anda menjadi tetangga dari peternak yang tidak bertanggung jawab. Anda sudah menginvestasikan obat disinfektan dengan harga yang sedemikian rupa, tetapi tetangga yang tidak bertanggung jawab memulai dengan beternak dengan babi yang harga murah, statusnya mungkin positif, terkena wabah, itu berpeluang untuk menularkan ke kandang Bapak Ibu sendiri. Jadi itu kepekaan ya, ring 1, ring 3, ring 5 perlu diupdate lagi di grup masing-masing, di area masing-masing. Sama juga dengan rekan yang ada di Bali, Bangli bagaimana statusnya dengan kabupaten sekitarnya, Gianyar, Denpasar, Tabanan, itu untuk memulai kebijakan. Jadi perlu survei, perlu diskusi. Jadi itu, walaupun dengan protokol COVID-nya juga perlu dipatuhi ya, ketika kumpul-kumpul di warung kopi, ngobrol untuk update kondisi. Seperti itu.